Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Sulpatli. NIM saya H10512411091. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi graf, jenis-jenis graf, representasi graf, definisi pohon, dan sifat-sifat dari pohon. Baiklah, yang pertama yaitu tentang definisi graf. Nah, graf sendiri berarti yaitu struktur matematis yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar objek. Graf terdiri dari dua komponen utama, yaitu yang pertama ada simpul atau node. Simpul atau node yaitu elemen dasar dalam graf yang mewakili objek atau entitas. Dalam dunia nyata, simpul atau node bisa berupa berbagai hal, misalnya orang, kota, ataupun perangkat komputer. Terus yang kedua yaitu ada sisi atau edge. Nah, sisi atau edge ini yaitu hubungan antar dua simpul. Sisi atau edge bisa menggambarkan berbagai jenis hubungan, misalnya koneksi antar orang dalam jejaring sosial, jalur transportasi antar kota, atau komunikasi antar perangkat dalam jaringan komputer. Sehingga secara umum graf dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama ada graf tak terarah atau undirected graph, dan yang kedua ada graf terarah yaitu directed graph. Nah, yang pertama yaitu graf tak terarah, yaitu di mana sisi tidak memiliki arah tertentu, sehingga hubungan antara dua simpul bersifat timbal balik. Sedangkan untuk graf terarah atau directed graph, yaitu di mana sisi atau edge memiliki arah, sehingga menunjukkan arah hubungan dari satu simpul ke simpul lainnya. Contoh sederhana graf dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam jaringan sosial. Nah, seperti Facebook atau Instagram, simpul atau node dapat mewakili pengguna, sementara sisi atau edge menghubungkan pengguna yang saling berteman atau mengikuti. Jika A adalah teman dari B dan B adalah teman dari C, graf ini menggambarkan hubungan bertemanan antar pengguna. Jika hubungan tersebut bersifat satu arah, misalnya seseorang mengikuti akun orang lain tanpa diikuti kembali, maka graf tersebut adalah graf terarah. Baiklah, selanjutnya adalah jenis-jenis graf, yaitu yang pertama ada graf tak berarah, yaitu undirected graph. Nah, graf ini dimana setiap sisi atau edge tidak memiliki arah, sehingga hubungan antara simpul atau node adalah timbal balik. Ciri-ciri dari graf tak berarah yaitu yang pertama, jika ada sisi antara simpul A dan B, maka A terhubung ke B, dan juga B juga terhubung ke A. Yang kedua, tidak ada panah pada sisi. Contoh misalnya pada jejaringan sosial. Dalam jaringan pertemanan, hubungan berteman bersifat timbal balik. Jika A adalah teman B, maka B juga adalah teman A. Yang kedua yaitu graf berarah atau directed graph atau digraph. Nah, graf di mana setiap sisi memiliki arah atau ditunjukkan dengan panah. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, setiap sisi memiliki arah yang menunjukkan hubungan satu arah antara simpul. Dan yang kedua, tidak semua simpul memiliki hubungan timbal balik. Contoh pada diagram alur kerja. Dalam sebuah proyek, tugas tertentu hanya dapat dimulai setelah tugas sebelumnya selesai. Yang keempat, graf berbobot atau weighted graph. Graf di mana setiap sisi memiliki bobot atau nilai, biasanya untuk menunjukkan jarak, waktu, atau biaya. Ciri-cirinya yang pertama, sisi atau edge memiliki nilai bobot tertentu. Yang kedua, bobot dapat berupa angka positif, negatif, atau nol tergantung pada konteks. Contohnya, misal rute pengiriman barang. Setiap jalan antara dua kota memiliki bobot berupa jarak atau waktu perjalanan. Yang kelima, graf lengkap atau complete graph, di mana setiap simpul terhubung langsung ke semua simpul lainnya. Ciri-cirinya yang pertama adalah tidak ada simpul yang terisolasi, dan yang kedua, jumlah sisi maksimum untuk n simpul adalah n-1/2 dalam graf tak berarah. Contohnya pada jaringan telepon. Dalam jaringan telepon kecil, setiap pengguna dapat langsung menghubungi semua pengguna lain. Selanjutnya adalah representasi graf. Yang pertama yaitu daftar ketanggaan atau adjacency list. Daftar ketanggaan merepresentasikan graf dengan menyimpan daftar simpul yang bertetangga atau terhubung dengan setiap simpul. Setiap simpul memiliki daftar simpul lain yang terhubung dengannya. Penerapannya misalnya dalam jaringan sosial.
ketika digunakan untuk merepresentasikan hubungan pertemanan atau karena hubungannya hanya perlu dicatat untuk simpul yang bertetangga. Efektif digunakan jika graf memiliki banyak simpul tetapi sedikit sisi, sehingga daftar ketanggaan menghemat ruang. Yang kedua yaitu matriks ketanggaan atau adjacency matrix. Matriks ketanggaan adalah matriks n kali n di mana n adalah jumlah simpul. Setiap elemen matriks menunjukkan ada atau tidaknya hubungan antara dua simpul. Penerapannya misalnya dalam jaringan komputer, ketika digunakan untuk memodelkan konektivitas antara node dalam jaringan. Efektif digunakan ketika graf padat. Matriks ketanggaan memungkinkan operasi seperti pencarian keberadaan sisi dilakukan dengan waktu yang konstan. Yang ketiga yaitu daftar sisi atau H-list. Daftar sisi merepresentasikan graf sebagai daftar pasangan simpul yang terhubung. Setiap elemen dalam daftar merepresentasikan satu sisi. Penerapannya misal dalam jaringan transportasi, ketika digunakan untuk merepresentasikan jalur antar kota dengan jarak atau sebagai bobot. Efektif digunakan saat perlu menghitung jalur terpendek atau algoritma seperti Dijkstra atau Kruskal. Baik, selanjutnya adalah definisi pohon. Pohon adalah graf khusus yang memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu yang pertama terhubung. Semua simpul dalam pohon saling terhubung melalui jalur. Tidak ada sampul yang terisolasi. Yang kedua yaitu tanpa sirkuit. Pohon tidak mengandung sirkuit atau siklus, yaitu jalur tertutup yang kembali ke simpul awal. Karakteristik dasar pohon yaitu yang pertama jumlah sisi atau edges. Untuk pohon dengan n simpul, jumlah sisi selalu n dikurang 1. Hal ini berlaku karena setiap penambahan sisi tambahan pada pohon akan menciptakan siklus yang bertentangan dengan definisi pohon. Yang kedua, hanya ada satu jalur antara dua simpul. Dalam pohon, terdapat tepat satu jalur unik antara setiap pasangan simpul. Hal ini disebabkan oleh sifat pohon yang terhubung dan bebas siklus. Yang ketiga, pohon terhubung secara minimal. Pohon adalah graf terhubung dengan jumlah sisi minimum n dikurang 1. Jika satu sisi dihapus, pohon akan menjadi graf tidak terhubung. Yang keempat, jumlah daun atau leaf nodes. Daun adalah simpul yang memiliki tepat satu sisi yang terhubung dengannya. Pohon memiliki setidaknya satu daun, dan biasanya daun merupakan titik ujung pohon. Dan yang terakhir, pohon adalah graf bikonsektif. Artinya, jika satu sisi dihapus dari pohon, graf tersebut menjadi tidak terhubung. Selanjutnya adalah sifat-sifat pohon, yaitu yang pertama, terhubung dan tanpa siklus. Pohon adalah graf yang terhubung, di mana setiap simpul bisa dicapai dari simpul lain, dan tidak memiliki siklus. Jika ada siklus, maka graf tersebut bukan pohon. Yang kedua, satu jalur unik antara dua simpul. Dalam pohon, hanya ada satu jalur unik untuk mencapai satu simpul dari simpul lain. Ini berarti tidak ada lebih dari satu cara untuk menjelajahi simpul-simpul dalam pohon. Yang ketiga, jumlah sisi adalah n dikurang 1. Untuk pohon dengan n simpul, jumlah sisi selalu n dikurang 1. Ini adalah ciri khas dari pohon. Yang keempat, pohon adalah graf minimal yang terhubung. Pohon adalah graf terhubung dengan jumlah sisi minimum. Menghapus satu sisi dari pohon akan membuat graf tidak terhubung. Yang kelima, hierarki alami. Pohon sering digunakan untuk mewakili hierarki, seperti hubungan atasan ke bawahan, struktur folder, atau silsilah keluarga. Yang keenam, pohon berakar. Dalam pohon berakar, satu simpul dipilih sebagai akar atau root, dan semua simpul lainnya dianggap sebagai anak atau keturunan dari akar. Yang ketujuh, daun atau leaf nodes. Daun adalah simpul yang memiliki tepat satu sisi yang terhubung dengannya. Dalam pohon, setidaknya ada satu daun. Dan yang terakhir, mudah dibagi. Menghapus satu sisi dalam pohon akan membaginya menjadi dua pohon yang lebih kecil. Terakhir, contoh penerapan pohon, yaitu yang pertama ada struktur organisasi perusahaan.
Pohon digunakan untuk mempresentasikan hubungan hierarkis dalam perusahaan, misalnya dari CEO, manajer, sampai ke staff. Yang kedua, pohon keputusan atau decision tree, misalnya dalam klasifikasi data. Pohon keputusan memandu jalur untuk menentukan apakah seseorang pantas mendapatkan pinjaman uang dari kondisi-kondisi yang ada. Yang ketiga, struktur file komputer, di mana folder utama adalah akar, subfoldernya adalah simpul, dan filenya adalah daun. Dan yang terakhir adalah silsilah keluarga, misalnya berawal dari kakek, ayah, sampai ke anak. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.